kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel Ibu Fitria Ros. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5, tema 5, subtema 1, yaitu tentang ekosistem. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, kalian coba deh perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa lihat hewan apa aja di situ? Ya, betul. Di situ ada elang, ya kan? Ada kijang atau rusa. Lalu ada capung, ada katak. Nah, lalu ada tumbuh-tumbuhannya, ya kan? Dan ada sinar matahari, serta ada udara. Lalu ada pepohonan, batu-batuan, air, ada tanah, dan sebagainya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Karena makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya. Nah, komponen dalam ekosistem itu apa aja? Yang pertama adalah komponen biotik. Biotik ini adalah makhluk hidup. Contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan komponen abiotiknya ini adalah benda yang tidak hidup. Contohnya adalah air, tanah, cahaya matahari, angin, serta suhu. Oke, di sini ada komponen biotik. Kalau dia sendiri itu namanya individu. Satu ya, individu itu satu makhluk hidup. Jadi kalau kamu sedang sendiri, berarti namanya kamu individu. Lalu ada yang banyak seperti ini, namun dia satu jenis, namanya populasi. Jadi populasi adalah kumpulan individu sejenis. Kalian dengan keluarga kalian itu yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki, berarti kan sejenis kan ya, itu namanya populasi. Lalu yang terakhir adalah komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang tinggal di suatu lingkungan yang sama. Jadi dia kumpulan dari beberapa jenis berkumpul dalam satu lingkungan yang disebut dengan komunitas. Oke, sudah paham ya tentang individu, populasi, dan komunitas? Sekarang kita lanjut macam-macam ekosistem. Komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, masih ingat kan tadi komponen abiotik apa saja? Ya, itu akan membentuk ekosistem. Dan ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami, dia terbentuk tanpa campur tangan manusia. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan, terbentuk karena diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Nah, ekosistem alami ini, yang pertama ada ekosistem hujan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem padang rumput, ekosistem taiga atau suhu dingin, ekosistem tundra atau salju, ekosistem gurun atau suhu panas, serta ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem rawa-rawa, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut, dan ekosistem estuari atau air payau. Nah, ada juga yang ekosistem buatan. Yang pertama adalah Suaka Marga Satwa. Kalian tahu kan apa itu Suaka Marga Satwa? Tempatnya hewan-hewan. Lalu taman hutan raya seperti Taman Raya Bogor, itu kan hutan ya isinya ya. Lalu yang ketiga adalah kebun binatang. Biasanya yang pernah kalian datangi adalah kebun binatang Ragunan. Lalu ada taman safari. Nah, taman safari ini yang bisa juga
didatangi oleh kita, ya kan, tempatnya hewan-hewan berkumpul. Lalu juga ada waduk. Waduk ini adalah seperti danau gitu, tapi danau kan dibuat oleh gunung berapi yang meletus ya. Tapi kalau waduk ini adalah bendungan yang diberi air, lalu diberikan ikan atau tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nah, di sini ada pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama ada herbivora. Kalian tahu tidak herbivora itu apa? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Biasanya dia itu makan daun, batang, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, susunan giginya ini terdiri atas gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk mengunyah. Lalu, hewan herbivora ini tidak memiliki taring anak-anak. Nah, contohnya adalah gajah, kuda, kambing, dan sapi. Nah, bentuk giginya itu seperti ini. Dia hanya mempunyai gigi seri dan gigi geraham yang ada di belakang. Lanjut adalah hewan karnivora. Hewan karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Nah, karena dia mau makan daging, jadinya dia memiliki taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contohnya harimau, macan, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Nah, nih bentuk taringnya seperti ini. Ini untuk mencabik-cabik makanan yang masuk ke dalam mulut hewan karnivora. Lanjut, di sini ada omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Dia bisa makan tumbuhan, dia bisa makan hewan, dan lain sebagainya. Nah, susunan giginya itu sama seperti susunan gigi manusia. Dia ada gigi seri, terus ada gigi geraham, dan ada gigi taringnya. Contohnya adalah hewan beruang, orangutan, tikus, dan ayam. Nah, bentuknya seperti ini. Mirip bukan seperti gigi kita? Kan sudah pernah dibahas ya di pembelajaran sebelumnya pada sistem pencernaan manusia. Jangan lupa dilihat videonya ya. Nah, yang terakhir pengelompokan hewannya adalah insektivora, hewan pemakan serangga. Hewan ini memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya cicak, katak, dan bunglon. Kalian sudah pernah belum melihat cicak makan mangsanya, atau melihat katak memakan mangsanya, atau bunglon memakan mangsanya? Kalau sudah pernah melihat lidahnya yang panjang itu, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu daur hidup hewan. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Nah, daur hidup dibagi dua. Ada yang bermetamorfosis. Bermetamorfosis itu adalah bentuk hewan dari lahir hingga dewasa itu dia berbeda. Dan ada juga yang tidak bermetamorfosis. Artinya bentuk hewan dari lahir sampai dewasa itu sama. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Hewan yang bermetamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita pelajari dulu yang metamorfosis sempurna ya. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah hewannya dari bentuk telur, lalu saat menjadi kecilnya ini sampai ke bentuk dewasanya itu bentuknya selalu berubah-ubah, tidak ada yang sama, makanya dia dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, kalau ini adalah daur hidup katak. Katak itu pertama dari telur, lalu berudu berkaki, katak muda, nih masih ada ekornya kan. Nah, terus saat menjadi dewasa, ekornya hilang. Dia sudah tidak lagi menjadi seperti ini, berubah bentuk lagi, dan dia akan berkembang biak dan akan bertelur lagi, terus menerus siklusnya sampai tidak terhingga mendapatkan kataknya. Ya, lalu
Metamorfosis sempurna yang kedua adalah kupu-kupu. Kalian pasti sudah tahu dong, kupu-kupu itu kan dari telur. Lalu dia berubah jadi ulat. Setelah dari ulat dia jadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu perubahan yang tidak pernah menyerupai bentuk aslinya inilah dia dikatakan dengan metamorfosis sempurna. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah belalang. Jadi, kenapa dia dikatakan tidak sempurna? Karena saat dia menjadi telur, terus menjadi belalang kecilnya atau nimfa, itu bentuknya sudah menyerupai kata belalang dewasanya. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Seperti itu, anak-anak. Sama halnya dengan kecoa. Kecoa itu juga dari telur. Saat menjadi nimfa, dia bentuknya sudah menyerupai kecoa. Cuman ada tambahan-tambahan, yaitu kalau nimfa tidak memiliki sayap, kalau kecoa sudah memiliki sayap. Oke, nah seperti ini ya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu kita lanjut ke hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, dia tidak bermetamorfosis karena dari keluar dari ibunya saat ibunya melahirkan, ya. Contohnya kucing. Kalau kucing keluar dari perut ibunya, pasti bentuknya langsung kucing kan? Nah, seperti itu. Makanya dia disebut tidak bermetamorfosis. Jadi saat keluar dari perut ibunya langsung kucing, bentuknya kucing, sampai besar juga bentuknya kucing. Kayak gitu anak-anak, makanya dia disebut tidak bermetamorfosis. Lalu ayam, saat keluar dari cangkang telur, dia sudah berbentuk anak ayam. Ya bentuknya ayam seperti itu, ya kan? Nah, sampai dia besar, bentuknya juga seperti ayam. Tidak ada perubahan. Nah, materinya sudah selesai, sekarang kita latihan. Nah, latihannya adalah perhatikan gambar berikut ini. Kelompokkan hewan-hewan berikut berdasarkan jenis makanannya. Apakah dia karnivora, herbivora, omnivora, atau insektivora? Ini dia gambarnya. Nah, kalian tentukan ya. Gambar ini nih, burung arang ini dia termaksud apa? Lalu kambing ini dia termaksud apa? Kalian tulis di buku latihan kalian. Nomor 1 sampai nomor 10. Lalu sebutkan nama hewannya dan dia termaksud kelompok hewan karnivorakah, herbivorakah, omnivorakah, atau insektivorakah. Dan tugas latihan yang kedua adalah kalian buatlah gambar metamorfosis sempurna kupu-kupu. Kalian gambar di buku gambar kalian, beri gambar di setiap fasenya. Lalu jangan lupa diberi warna ya. Kalian beri judul juga, metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Lalu setelah diberi warna dan kalian kerjakan, fotolah gambar kalian dengan kalian ya. Lalu jangan lupa tugas-tugas kalian dikirim ke classroom. Oke anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menonton video ibu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmu ibu dengan baik hari ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Ibu, di subscribe, di klik tombol merahnya yang ada tulisan subscribe, lalu di like videonya, dan jika ini bermanfaat, kirimkan ke teman-teman kalian dengan cara di share. Oke anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.